Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab akhlak terpuji. Nah, setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu mengetahui pengertian, contoh, dampak positif dari perilaku husnuzon, tawadu, tasamuh, dan juga ta'awun. Lalu, kalian mampu menunjukkan perilaku husnuzon, tawadu, tasamuh, dan juga ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, apa sih akhlak terpuji itu? Akhlak terpuji atau perilaku terpuji ialah segala sikap, ucapan, ataupun perbuatan baik yang sesuai dengan syariat Islam. Setiap muslim wajib memiliki perilaku terpuji ini karena perilaku seseorang mencerminkan diri seseorang tersebut. Perilaku terpuji ini harus dimiliki setiap muslim dalam bergaul dengan sesama, karena perilaku ini dapat mengantarkan seseorang kepada ketentraman dan juga kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Lalu apa saja akhlak terpuji tersebut? Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama ialah husnuzon, yang kedua tawadu, yang ketiga tasamuh, dan yang terakhir ialah ta'awun. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perilaku husnuzon. Apa sih pengertian husnuzon itu? Husnuzon berasal dari bahasa Arab hasanu yang artinya baik dan al-dhannu yang berarti prasangka. Jadi husnuzon menurut bahasa ialah berprasangka baik. Husnuzon bisa diartikan juga sebagai sangkaan, perkiraan, ataupun dugaan yang baik. Nah, husnuzon secara istilah berarti berprasangka baik terhadap segala hal termasuk apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Hujurat ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka atau kecurigaan, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dari ayat tersebut, memang Allah tidak memerintahkan secara langsung untuk kita bersifat husnuzon. Akan tetapi, Allah melarang kita untuk bersifat suuzon atau berprasangka buruk, yaitu kebaikan dari husnuzon. Jadi, secara tidak langsung, Allah tetap memerintahkan kita untuk senantiasa berprasangka baik. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam husnuzon. Husnuzon yang pertama ialah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri, dan yang ketiga, husnuzon kepada orang lain. Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti bahwa bersangka baik terhadap segala ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus percaya bahwa segala ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Yang kedua, berprasangka baik terhadap diri sendiri, yaitu memiliki prasangka baik terhadap kemampuan yang dimiliki oleh diri kita sendiri, atau kita sering menyebutnya dengan optimis. Orang yang memiliki perilaku husnuzon kepada diri sendiri, biasanya mereka memiliki sifat yang rajin, ulet, pantang menyerah, sehingga mereka selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, husnuzon kepada orang lain berarti bahwa kita harus selalu berprasangka baik terhadap orang lain.
Bahkan saat orang tersebut dicurigai memiliki kesalahan, namun belum ada bukti yang membuktikan kesalahan tersebut, maka kita harus tetap wajib untuk berhusnuzon kepada orang tersebut. Orang yang memiliki perilaku husnuzon kepada orang lain ini akan menjauhkan dirinya dari sifat iri, dengki, sehingga akan menjauhkan ia dari permasalahan-permasalahan dengan sesamanya. Perilaku terpuji yang kedua ialah tawadhu. Apa pengertian tawadhu? Tawadhu berasal dari bahasa Arab tawadhu yang berarti merendahkan diri atau rendah hati. Adapun secara istilah, tawadhu berarti menganggap orang lain lebih mulia dari diri kita sendiri dan tidak merendahkan orang lain. Tawadhu merupakan perilaku yang menggambarkan keagungan jiwa, kebersihan hati, dan ketinggian derajat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ayat tersebut menjelaskan tentang sikap yang dimiliki oleh orang-orang baik. Jika mereka berjalan, maka mereka berjalan dengan tenang, sopan, dan juga rendah hati. Apabila ada orang yang jahat atau yang jahil kepada mereka, maka mereka akan mengatakan kata-kata yang menghindarkan dari dosa dengan kata-kata yang tidak menyakitkan. Seseorang dikatakan tawadhu apabila ia telah melenyapkan kesombongan dari dalam dirinya sekecil apapun itu. Semakin kecil kesombongan seseorang, maka semakin besar juga ketawadhuannya. Lalu apa saja contoh-contoh perilaku tawadhu tersebut? Yang pertama adalah selalu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi sesama ataupun orang yang lebih muda. Bertutur kata yang santun kepada orang yang lebih tua. Selalu menampakkan wajah berseri apabila bertemu dengan orang lain. Selalu ramah jika berbicara dengan orang lain. Mau membagi ilmu dan pengalaman dan bermanfaat untuk sesama manusia. Lalu mau menerima kritik, saran, ataupun masukan dari orang lain untuk kebaikan diri kita sendiri. Perilaku terpuji yang ketiga adalah tasamuh. Tasamuh menurut bahasa berarti kelapangan dada, keluasan pikiran, atau toleransi. Adapun menurut istilah, tasamuh berarti menghormati orang lain dalam melaksanakan hak-haknya. Tasamuh diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena kita harus memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sikap tasamuh ini akan menumbuhkan persatuan dan juga kerukunan dalam bermasyarakat karena sesungguhnya sifat tasamuh ini memiliki fungsi sebagai pengikat persatuan dan juga kerukunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walikullil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya hanya dari Tuhanmu. Maka siapa yang ingin beriman, maka hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, maka biarkanlah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar-benar dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun Allah tetap memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih apakah ia ingin beriman ataupun ingin kafir. Akan tetapi Allah tetap memberikan ancaman kepada orang-orang yang kafir, yaitu ancaman neraka. Lalu apa saja contoh-contoh sikap tasamuh dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tidak memaksakan kehendak, keyakinan, atau kepercayaan golongan lain, apalagi dengan jalan kekerasan. Yang kedua, tidak menjelek-jelekkan Tuhan atau agama lain, karena hal tersebut akan menimbulkan kebencian terhadap Islam. Yang ketiga, menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang keempat, bertutur kata yang santun dan selalu amanah. Akan tetapi, jika kita mendapat serangan dari orang lain, maka kita harus berani membela kebenaran-kebenaran Islam. Yang selanjutnya, menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin dengan cara tidak mengintimidasi minoritas atau kaum yang beragama lain. Perilaku terpuji yang keempat adalah ta'awun. Ta'awun berasal dari bahasa Arab ta'awanu ya ta'awanu, yang artinya tolong menolong dalam hal kebaikan. Ta'awun dimaksudkan untuk saling menolong dalam hal kebaikan. Ta'awun merupakan perbuatan terpuji selama hal tersebut dilakukan untuk kebaikan dan tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa tolong-menolong dalam hal kebaikan, dan Allah melarang manusia untuk tolong-menolong dalam hal keburukan. Allah juga menjelaskan bahwa tolong-menolong dalam hal kebaikan itu merupakan sebuah kunci kesuksesan. Lalu apa saja hikmah yang kita peroleh dari perilaku ta'awun tersebut? Yang pertama, terwujudnya persatuan dan kesatuan antar generasi muda dalam masyarakat. Yang kedua, terciptanya hubungan batin yang mesra antar masyarakat. Yang ketiga, terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai. Dan yang terakhir, terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dan berkeadilan sosial. Nah, kita sudah selesai membahas keempat perilaku terpuji, yaitu husnuzon, tawadu, tasamuh, dan juga ta'awun. Lalu, apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Kesimpulannya adalah kita dalam hidup bermasyarakat harus memiliki keempat perilaku terpuji tersebut, yaitu husnuzon, tawadu, tasamuh, dan juga ta'awun dalam kehidupan sehari-hari, karena perilaku tersebut akan mengantarkan kita kepada kesatuan dan juga ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga perilaku tersebut akan menghindarkan kita dari permasalahan dan permusuhan antar sesama manusia. Nah, cukup pembelajaran pada kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan di rumah masing-masing. Cukup sekian, kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.